Bagi kita yang ada di sini bersyukur karena sudah banyak sekali yang kita dengarkan, sudah banyak sekali yang kita terima lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan di mana saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal pilihan dari kita semua yang ada. Pilihan berada di tangan saudara karena kita diberikan kehendak bebas untuk memilih. Sudah banyak yang kita dengar otomatis kalau berbicara neraka, Anda tidak mau masuk neraka. Sedangkan orang mabuk kalau ditanya, Bur, suka mau masuk mana? Neraka atau surga? Oh, pasti surga. Dorang mau masuk neraka. Cuma dalam perbuatan tidak sesuai. Ya, tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang dalam kehidupan mereka hidup di dalam kemunafikan, yang dimana saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, yang dimana dalam kebenaran firman Tuhan, saya ambil dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, 17, 18. Kalau tadi sudah ada yang membahas yang lain, ya, soal mabuk, soal lain-lain juga. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16, 17, 18 itu berbicara tentang kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Yang dimana saudara-saudara yang dikasih, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, itu ayat 16. Tetaplah berdoa, ayat 17, ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam Kristus Yesus, kehendak Allah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang tinggal di dalam Yesus. Yang pertama, tetap bersukacita. Amin. Dalam keadaan apapun, karena kata senantiasa itu tidak ada hentinya, terus menerus. Setiap saat Anda harus hidup di dalam sukacita yang dari Tuhan. Karena ada juga pujian yang berkata sukacita yang dari Tuhan ada kemenangan. Amin. Sukacita yang dari Tuhan ada kebebasan. Sukacita yang dari Tuhan ada damai di hati. Sukacita yang dari Tuhan bisa membuat kita untuk terus memuji Tuhan. Amin. Yang dimana saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara, saat ini saya mau bertanya, apakah betul-betul Anda ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Walaupun berduka, harus tetap bersukacita. Amin. Karena itu tidak bisa membatasi sukacita yang dari Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, di mana orang ketika memiliki sukacita, otomatis hatinya memiliki damai sejahtera. Amin. Kalau dia tidak punya damai, kemunafikan, kalau ditanya ada sukacita, kemudian dia berkata amin, ada sukacita, sedangkan dia tidak punya damai. Amin. Itu kemunafikan. Nah, di mana saudara-saudara, begitu juga yang dimana orang berkata saya punya damai, kemudian hubungannya dengan sesama tidak aman, hubungannya dengan Tuhan tidak aman. Apakah itu betul-betul kejujuran yang dia katakan bahwa di mana dia memiliki damai? Tidak mungkin, saudara. Amin. Tidak mungkin. Jadi ketika ditanya, apakah saudara bersukacita? Lihat kembali, apakah saya punya damai? Apakah hubungan saya dengan sesama aman? Apakah hubungan saya dengan Tuhan aman? Baru bisa Anda berkata, ketika Anda sudah melihat kembali diri Anda, oh saya punya damai, hubungan dengan sesama aman, hubungan dengan Tuhan aman. Amin. Saya bersukacita karena saya memiliki sukacita yang dari Tuhan. Amin.
sukacita yang dari Tuhan tidak ada kemunafikan. Nah ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi banyak orang kelihatan dari senyum betul, kelihatan sukacita sekali. Itu cuma tampak luar, saudara. Cuma kelihatan dari luar saja. Ada banyak yang cuman hidup dalam kemunafikan, acting, saudara. Padahal dalam keadaan hancur, ya. Masalah dengan tetangga, masalah dengan suami, masalah dengan istri, masalah dengan orang tua, masalah dengan kakak beradik, atau masalah dengan jemaat, ada mungkin perselisihan, ya, dengan pemerintah, di mana kita harus memperbaiki agar kita tidak hidup dalam kemunafikan. Betul-betul ada sukacita di dalam kehidupan kita. Betul-betul kita menjalani hari demi hari dengan sukacita yang dari Tuhan. Jadi ingat saudara, sukacita yang dari Tuhan, Anda harus punya damai, harus aman dengan sesama, harus aman dengan Tuhan. Jangan Anda cuma mau aman dengan Tuhan, dengan sesama tidak. Amin. Cuma mau aman dengan Tuhan, biar jauh ibadah, ikut persekutuan, tetap berdoa, tetapi tidak mau mengampuni, tidak mau berdamai. Salah. Karena firman Tuhan berkata, Anda harus mengampuni. Karena dalam Matius pasal 6 ayat 14-15, jikalau kamu mengampuni kesalahan lain, maka Bapa di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi jangan mengharapkan pengampunan dari Bapa di surga kalau Anda tidak pernah mengampuni dalam kehidupanmu. Ini menjadi tantangan hidup kita. Memang berbicara mudah, tetapi untuk melakukan itu menjadi tantangan. Hidup ini harus perlu tantangan supaya kita ada peningkatan. Memang betul-betul harus membuktikan kepada Tuhan bahwa kita siap dengan segala sesuatu untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk berani berkata saya bersukacita karena saya aman dengan Tuhan dan aman dengan sesama. Biar sesama bilang apa yang penting, tetap mengasihi, tetap mengampuni. Amin. Baik antara suami istri, orang tua dengan anak, ya, kakak beradik. Silakan saudara, karena banyak kali iblis mau merusak hubungan kita dengan sesama, mau merusak hubungan kita dengan Tuhan, sehingga yang sudah disampaikan tadi, kerajaan Allah tidak bisa kita miliki. Ini benar saudara. Jangan saudara-saudara pandang enteng, ya. Mungkin cuma soal perkataan saudara. Baku singgung, enggak apa-apa kuat. Enggak masalah itu. Itu semua masalah saudara. Ya, masalah itu. Itu akan mempengaruhi. Otomatis itu akan berkelanjutan. Apalagi sepipa cerita dengan orang yang tidak di dalam Tuhan, akan merembet saudara. Ya. Itu realita kehidupan yang dimana untuk menjalani hidup ini harus dengan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Harus. Dan dimana bukannya sekedar sukacita yang dari Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Jadi bukan hanya tetap bersukacita, tetapi tetaplah berdoa. Doa itu sangat penting bagi kita semua yang ada. Amin, saudara-saudara. Ada yang berkata doa itu merupakan hubungan kita dengan Tuhan, iya kan? Tetapi di sini saudara-saudara, apakah selama ini doa yang Anda panjatkan sudah didengar, sudah dijawab atau belum? Kalau sudah bersyukur, kalau belum, Anda harus koreksi diri saudara. Dalam hidup ini penting sekali untuk hidup dalam keseharian kita. Kita harus hidup dalam persekutuan doa. Kita harus berdoa, yang dimana doa harus punya kuasa, doa harus punya kekuatan. Kuasa di sini ketika Anda menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab doa Anda, itu doa punya kuasa. Tetapi ketika Anda berdoa tidak bisa menggerakkan hati Tuhan untuk menjawab doa Anda biasa-biasa saja. Doa Anda tidak punya kuasa. Nah, bagaimana agar doa Anda punya kuasa? Kalau dalam Yakobus jelas sekali di sana dalam kitab Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, saling mengakulah dosamu supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Jadi otomatis doa yang punya kuasa
doa orang benar. Amin. Jadi kuncinya hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Yaitu bagian A, saling mengakulah dosamu, berarti ada pemberesan. Amin. Ada pemberesan di dalam kehidupanmu untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kuasa doamu nyata. Anda bisa menggerakkan hati Tuhan, sehingga Tuhan bisa menjawab doamu. Tetapi kalau hidupmu tidak beres, Tuhan tidak akan pernah menjawab doamu. Percaya saudara, kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menjawab doamu. Jadi hidup benar di hadapan Tuhan sudah jelas. Saling mengakulah dosamu, berarti ada pemberesan dosa. Karena firman Tuhan dalam Roma 6 ayatnya yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus, saudara, hidup yang kekal lalu dijanjikan bagi kita asalkan bereskan dosa. Bahkan saudara-saudara, yang menghambat doamu itu ada kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 yang membuat kita terpisah dari Tuhan, yaitu segala kejahatan kita, dan yang membuat Tuhan itu tidak mendengarkan kita, yaitu segala dosa-dosa kita. Itu jelas sekali kebenaran firman Tuhan. Pasti saudara-saudara punya permohonan, punya keinginan untuk minta kepada Tuhan sesuatu, entah itu kesehatan, kekuatan, berkat, makan, minum, pakai, keuangan, ekonomi, pekerjaan Anda. Pasti Anda mau minta kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan semuanya lewat cara Tuhan. Anda harus berdoa, dan ingat, doa itu harus punya kuasa menggerakkan hati Tuhan. Jadi orang benar, bereskan masalahmu dengan sesama, bereskan masalahmu dengan Tuhan. Dan dalam Yakobus 5 ayat 12, Anda harus hidup jujur, baik dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan siapapun. Anda harus hidup jujur, terutama dengan Tuhan. Yang dimana jika ya Anda katakan ya, jika tidak Anda katakan tidak. Dan firman Tuhan yang terakhir, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudara-saudara, bukan karena ngoni semua atau orang semua ada sementara dapat berkat, ada panen, cingke, kontoran tatawa-tatawa, orang bersyukur, orang datang pak Tuhan. Bukan karena ketika ada hari-hari penting atau ada acara, kemudian orang bersyukur. Tetapi memang firman Tuhan mengatakan dalam segala hal. Intinya dalam ayatnya yang ke-18, bersyukur karena Anda masih hidup. Amin. Amin. Karena ketika Anda masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan Anda. Ketika Anda masih hidup, ada kesempatan untuk Anda lebih dekat lagi kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, berubah yang Tuhan tidak suka. Ya, kalau Anda masih melakukan hal-hal yang sudah diucapkan tadi, seandainya ada dalam kehidupan kita, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, saat ini Anda rubah. Itulah pertobatan ketika Anda mengambil tindakan untuk merubah. Itulah pertobatan. Harus ada tanda-tanda pertobatan, yaitu Anda harus melepaskan dosamu, mematikan dosa-dosamu yang Anda lakukan, yang Anda hidupi selama ini. Yang saat ini memang banyak orang kompromi dengan dosa. Tetapi ingat, orang yang kompromi dengan dosa, namanya akan terhapus. Amin. Karena dalam Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat 33, bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, orang-orang yang melakukan dosa kepada Tuhan, namanya akan dihapus dari kitab. Jadi jangan berpikir Anda sudah tercatat, kemudian Anda bebas melakukan apa saja. Ketika sudah tercatat, jaga nama Anda yang sudah terdaftar dalam kitab kehidupan untuk masuk dalam kerajaan surga. Anda harus jaga supaya betul-betul Anda memperoleh apa yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Amin. Ada amin. Saya tutup saat ini dengan Roma 14 ayatnya yang ke-8, di mana sebab jika Anda hidup atau kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati,
kita mati untuk Tuhan, maka saudara-saudara, baik hidup maupun mati, Anda menjadi milik Tuhan. Amin.